Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para sahabat pejuang keluarga semua ya. Selamat bersua kembali. Di video kali ini kita tetap akan membahas mengenai rezeki ya, sirokal rezeki, rezeki tak terduga, percepatan rezeki, dan pada intinya masalah rezeki dan kekayaan ya. Baiklah, di fokus bahasan kali ini gimana caranya, tekniknya itu apa ya, mendekatkan rezeki, atau ada istilahnya apalah, magnet rezeki, terus vibrasi, pusat rezeki. Pada intinya bagaimana caranya kita menempatkan posisi kita supaya uang berdatangan terus, rezeki deras, kesehatan full, pokoknya bukan gak ada masalah. Hidup adalah masalah ya, tapi setiap ada masalah pasti ada solusi ya. Dan ini solusinya solusi yang istilahnya yang membangun ya, bukan solusinya yang apa, yang jelek ya. Terus hutang itu amanah ya. Bagaimana caranya hutang itu bisa cepat selesai, dan bagaimana caranya Anda mempunyai hutang ke seorang justru nanti bisa menjadi sumber penghasilan dari kita punya hutang itu ya. Pokoknya intinya itu kan kita sedekah ya. Ini sedekah, ini sedekah itu istilahnya 700 kali lipat ya, diganti sama Allah. Ini udah sunatullah, udah hukum alam ya, nggak bisa dipungkiri. Asalkan kita benar cara sedekahnya ya. Di video sebelumnya ada utamanya nih sedekah di subuh hari ya. Bagi Anda yang baru lewat di beranda di YouTube saya ini, setelah selesai menonton video ini Anda cari, scroll bagaimana 4 cara atau trik sedekah subuh yang benar supaya datang lebih cepat dan lebih besar. Terus nanti ke depan ada ini ya, dalam lingkungan ini bahwa ini kuncinya tetap sedekah. Kedua ini zikir ya, zikir pagi atau zikir agung. Zikir ini ada zikir khusus mengenai percepatan rezeki ya, percepatan rezeki, dan juga zikir Asmaul Husna atau nama-nama agung Allah ya. Oke, jadi itu bahasan kita ya. Bagaimana cara atau gimana sih sebetulnya cara mendekatkan rezeki ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Baiklah kawan-kawan, para sahabat semua, saya beranalogi bahwa ini segitiga ya. Ini segitiga, ini tentu saja Allah Azza wa Jalla ya, Allah yang maha mempunyai rezeki ya. Allah dalam di sini berarti kan sumbernya rezeki ya. Oke, nah ini kita nih, ini makhluknya ya. Dan ini
bisa dibilang ini rezeki ya. Rezeki ini bisa uang, kesehatan, istri, anak, dan lain sebagainya ya, yang bersifat keduniaan. Ini diibaratkan jadi ini ada jarak ya. Nah, jarak ini tergantung dari, ini kalau analogikan menurut ini ya, jadi lebarnya ini tergantung dari jarak ini, nih masuk ya, paham ya. Jadi kedekatan atau derasnya rezeki kita yang datang ke kita itu tergantung dan berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Semakin dekat diri kita dengan yang maha empunya rezeki, semakin dekat hubungan kita dengan yang maha melapangkan rezeki, maka semakin dekat kita dengan rezeki. Analoginya gini, ini awal, posisi awal ya, posisi awal Anda dengan rezeki Anda. Ini misalkan jaraknya ini, misalkan ini 10 ya. Nah, di perjalanan karena Anda menyadari bahwa meskipun rezeki itu sudah ditakar ya, rezeki itu tak akan salah alamat, tapi tetap kita wajib ikhtiar dan wajib menjemput rezeki. Misalkan Anda melakukan sodako itu jaraknya di sini, ya otomatis ini mengikuti. Jadi di sini, nih misalkan Anda melakukan sodako subuh lah ya. Oke, ini jarak ini kan jaraknya nih, ini misalkan jaraknya nih 20. Setelah Anda melakukan sedekah subuh, ini jadi berkurang kan? Anda jadi posisinya kan di sini. Ini Anda, rezeki Anda di sini. Tuh, jadi kan di sini garisnya. Nah, ini 10. Nah, ini kan jadi berkurang. Contoh jadi 7. Gitu. Jadi semakin dekat. Jadi seharusnya rezeki Anda ini datangnya misalkan bulan depan, datang jadi 2 minggu. Begitu. Misalkan rezeki Anda harusnya 10, jadinya datangnya 100. Begitu, karena kan rezeki tak terduga itu hitungannya nggak seperti matematika ya. Sodako itu Anda sodako 1 balasannya 700, dan kalau ada ikhlas bisa berbalas lagi kali 10 lagi kali 10 lagi. Oke, jadi kita gak ngomongin jumlah ya, karena jumlahnya ini nggak tak terhingga begitu. Oke, ada sebetulnya dua yang utama cara, yaitu sodako subuh sama zikir agung. Sodako subuh ini ya di subuh pagi hari, sodako agung juga sama, ini pagi hari ya. Cuman zikir ini bisa dilakukan di pagi hari dan petang. Kenapa harus pagi dan petang? Karena pada subuh itu Allah menurunkan 2 malaikat ya. Artinya setiap doa kita, setiap hajat kita akan disampaikan langsung oleh malaikat. Oke, pembahasan mengenai zikir agung ini ada video tersendiri ya. Yang ini Anda silahkan cari, udah ada videonya. Jadi setelah Anda sudah subuh, Anda melakukan melakukan zikir agung. Misalkan Anda zikir ya di sini. Ini Anda, ini rezeki Anda. Yang tadinya ini jaraknya 7, ini jadi taruh jadi 3. Jadi kan lebih dekat, ini jaraknya lebih dekat. Tuh gak? Itu analoginya ya, analogi singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke? Jadi semakin Anda jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim, maka Anda semakin jauh dengan rezeki.
Oh, teman saya sholat gak pernah, jarang, sedekah gak pernah, tapi tetap dia kok banyak rezekinya. Nah, itu disebutnya istidraj. Artinya istidraj itu adalah semakin Anda diperbanyak kekayaan, maka semakin itu kekayaannya dimasukkan untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita sebagai muslim, kita ingin kaya yang berkah, kaya yang penuh manfaat, berguna bagi keluarga utamanya, sanak saudara, ya, berguna untuk masyarakat sekitar. Itulah kaya yang penuh barokah. Jadi pada intinya kawan-kawan, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pingin kaya, tapi kekayaan kita tidak pingin kaya yang istidraj. Caranya ya cuman itu satu, mendekatkan diri kepada yang mempunyai maha rezeki. Cara mendekatkan dirinya ada tata cara, ada tata krama, dan ada cara yang cepat, ada yang cara yang lambat. Tentu saja kita usaha biasa ya, secara keduniaan, yang dagang tetap berdagang, yang niaga tetap berniaga, yang jadi PNS tetap jadi PNS, tapi kita melakukan hal-hal yang yang hasilnya itu di luar nulur, di luar nalar. Jadi yang pertama kita melakukan sedekah subuh, yang kedua ini sedekah subuh ya, yang kedua melakukan zikir agung gitu. Zikir agung ini bisa ada ya zikirnya ya, ada 5 macam, ada 5 yang benar dizikirkan, ataupun Anda bisa memilih bisa melakukan zikir Asmaul Husna. Saatnya kapan? Saatnya dianjurkan di 2 waktu, yaitu waktu fajar. Waktu fajar itu antara jam pokoknya setelah subuh dan ba'da asyar. Kenapa? Karena pada 2 waktu itu malaikat melaporkan langsung apa yang sedang makhluknya lakukan. Artinya kalau kita sedang melakukan kebaikan, dilaporkan langsung bahwa kita sedang sholat, kita sedang bersedekah. Dan kalaupun kita sedang melakukan kejelekan, kita lagi tidur, kita lagi tidak bersedekah, akan dilaporkan langsung. Dan bahayanya kalau kita nggak sholat subuh, malaikat ada 2 malaikat ya. Malaikat yang satu melaporkan kebaikan, malaikat yang kedua melaporkan bahwa ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, bahwa si fulan ini lagi tidur, tidak sholat subuh. Maka dilaporkan langsung, dan malaikat itu pun akan mendoakan keburukan ya. Naudzubillah. Gimana, masya Allah, didoakan sama malaikat, didoakan supaya ditambah rezeki, pasti nambah. Ini didoakan oleh malaikat karena kita lagi gak bersedekah, lagi tidur. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan ini tambah macet, tambah apes. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itu ya kawan-kawan, ini jarak kita dengan rezeki bisa kita perpendek dengan yang maha punya rezeki ya, tergantung dari niat kita dan kegigihan kita ya gitu. Artinya kita sebagai makhluknya tetap harus berusaha dan tetap harus meminta dan berharap ya gitu. Kita manusia diberi akal dan pikiran, berbeda dengan binatang. Binatang cuma diberi gak diberi akal, gak diberi untuk berpikir, tapi justru karena gak diberi berpikir, jadi dia hanya menurut kebiasaannya ya, yang biasa dilakukan dengan naluri. Tapi ya otomatis karena gak punya akal, pikirannya jadi tidak tercabang. Beda dengan kita manusia. Aduh, ini gimana nih rezeki saya, aduh gimana nih saya berhasil apa enggak. Nah, itulah kelemahan manusia ya, terlalu banyak menimbang dan ini. Yang penting kalau beda dengan binatang, lakukan sambil berzikrullah gitu. Nah, kita nih berhasil apa enggak, nih bisa apa enggak. Nah, sebelumnya Anda udah berpikiran jelek kayak gitu ya, otomatis sunatullah dan alam akan membaca jeleknya. Jadi ya hidup Anda apes terus ya. Mudah-mudahan setelah menonton video ini tercerahkan ya. Oke, mohon keringanan tangannya juga untuk membantu perkembangan channel ini, untuk like, subscribe, dan komen ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.